Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan kita akan fokuskan kepada dua kejadian yang berbeda kemarin malam pasca laga antara PSS Sleman menghadapi Persib Bandung. Jadi memang benar ada kejadian kerusuhan dan juga ada kejadian laka lantas gitu ya yang menyebabkan satu korban jiwa meninggal dunia, yaitu dari Persib Bandung, dari bobotoh Persib Bandung, dan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan kerusuhan di luar Stadion Manahan. Nah, ini akan kita coba update karena banyak banget berita yang simpang siur di luar sana yang menyudutkan ya salah satu pihak gitu ya. Jadi kita coba update yang sebenar-benarnya menurut keterangan saksi, keterangan korban juga, dan keterangan pihak kepolisian, teman-teman. Jadi mohon disimak dari awal hingga akhir karena di sini juga nanti kita akan ada video klarifikasi mengenai ya beberapa yang menyebabkan hal-hal tidak diinginkan gitu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat teman-teman boboto juga ke depannya, yang dimanapun nanti Persib bermain ketika away ya sebisa mungkin kalau memang peraturannya masih belum boleh away ya kita nonton yang aman saja gitu ya, teman-teman. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita bahas dulu mengenai satu korban meninggal dunia itu atas nama M. Fatir Fauzan Maulana, itu dari Bandung, teman-teman, seorang boboto dari Bandung, dari Margahayu ya, kalau KTP-nya di Margahayu katanya, baru berusia kurang lebih 18 tahunan, teman-teman. Ini jadi dari Bandung, katanya kronologinya memang menurut temannya yang sebetulnya berangkatnya berbeda gitu ya, tapi ya sama-sama berangkat ke Solo cuma beda hari. Nah, ini menurut temannya adalah kalau korban ini atau ya almarhum ini memang pergi duluan ke Jogja dulu ya, mau jalan-jalan dulu katanya sebelum nonton laga PSS Sleman menghadapi Persib Bandung. Jadi dari Jogja setelah jalan-jalan baru almarhum ini nyewa motor atau ya nyewa kendaraan. Jadi laka lantasnya adalah motor gitu ya, bukan mobil atau bukan bus. Jadi nyewa motor dari Jogja mau nonton ke Stadion Manahan di Solo. Nah, ini dalam perjalanan ya terjadilah laka lantas yang menyebabkan meninggal dunia dan langsung dilarikan ke rumah sakit RSIS Yarsis Solo gitu. Jadi meninggalnya di rumah sakit, teman-teman. Jadi ketika ada laka lantas itu tidak langsung meninggal, dibawa ke rumah sakit, baru meninggalnya di rumah sakit. Begitu untuk info yang memang diupdate-nya, teman-teman. Nah, ini juga menjadi satu hal yang ya bagaimana gitu ya, kalau memang laka lantasnya ini apakah ada unsur lain semisalkan mengantuk atau hal-hal yang lainnya, dan ini memang sedang dicari tahu oleh pihak terkait, pihak kepolisian. Tapi dari pihak keluarga pun ya sudah dikabari malam kemarin, dan malam kemarin juga sudah langsung on the way ke Solo katanya dari pihak keluarganya. Nah, ini ya sekali lagi kita tidak pernah tahu memang takdirnya bagaimana, tapi ya kita bisa menentukan sendiri ya, namanya kalau memang kita sebagai muslim kan sudah dikasih tahu gitu takdir kita, atau seseorang akan meninggal sesuai dengan kesukaannya atau sesuai dengan hobinya gitu ya. Kalau memang yang senang nonton bola ya mungkin ya takdirnya meninggalnya tidak jauh-jauh dari kegiatan sepak bola gitu dan lain sebagainya lah. Namun ya sekali lagi kita doakan saja untuk almarhum M. Fatir ini, semoga diterima amal ibadahnya dan ya dikasih kesabaran dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Jadi case close, sudah selesai dan tidak ada hubungannya dengan kekerasan, teman-teman. Jadi sekali lagi ini tunggal laka lantas gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan apapun, dengan kerusuhan dan lain sebagainya. Sudah clear, semalam juga sudah saya jelaskan. Jadi mohon buat teman-teman ya, kalau di channel
Nuansa itu harus ditonton dari awal sampai akhir. Walau memang agak muter-muter, tapi saya coba jelaskan yang sedetil mungkin gitu ya. Jadi biar ya teman-teman juga tahu tidak langsung pada intinya, takutnya ada misinformasi. Namanya juga di sini kan edukasi dan literasi. Jadi jangan malas mendengarkan. Kalau teman-teman malas baca ya minimal jangan malas mendengarkan gitu ya. Jadi biar lebih ngerti lagi. Baik, itu case yang pertama atau kasus yang pertama sudah kita selesaikan, sudah kita kasih tahu bahwa laka lantas murni tidak ada unsur apapun. Lalu yang kedua, ini memang ada kerusuhan teman-teman di luar Stadion Manahan Solo, yang mana ini menurut saksi yang ada di kejadian ini dari Bobotoh juga, yang memang mengatakan bahwa awalnya ya sempat memang ada sedikit gesekan katanya ketika babak kedua, apalagi ketika Persib Bandung berhasil membalikan keadaan gitu ya. Awalnya memang baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, sehingga pas disinyalir ya PSS Sleman terpicu dengan gol kedua dari Persib Bandung, sehingga ya emosi gitu ya. Entah ini mau melampiaskan ke manajemen, tapi yang adanya Bobotoh di situ, akhirnya mungkin ketika Bobotoh kembali keluar lapangan itu sampai dikejar katanya, dikejar, lalu ada yang dilempari batu, ada yang dipukuli dan lain sebagainya. Akhirnya ya pihak kepolisian juga turun tangan, dan ini menurut pihak kepolisian tidak main-main katanya jumlah penonton atau jumlah supporter Persib yang ada di Stadion Manahan itu kurang lebih 1.000 orang, bahkan lebih katanya. Jadi ya ini juga pihak kepolisian masih mencari tahu dari mana mereka mendapatkan tiket. Padahal kita sudah melakukan penyekatan, bahkan ya sebelum pertandingan pun pihak kepolisian setempat sudah mengamankan beberapa orang supporter yang diduga Bobotoh gitu ya, supporter Persib Bandung yang tidak boleh masuk, tapi ternyata yang masuk jauh lebih banyak. Jadi ini sedang diamankan ya, menurut kepolisian ketika ditanya dapat tiket dari mana, ya katanya ada yang menjual gitu ya. Nah ini yang lagi dicari oknum yang menjualnya ini siapa, apakah memang panpel dari PSS Sleman atau bagaimana. Tapi yang jelas ya yang disoroti memang inilah kembali lagi kepada kita gitu ya. Jadi ya dari SDM-nya ada yang memang panpel menawarkan gitu ya. Ya kita juga menyambut baik. Jadi mungkin ya ada hal-hal yang tidak kita ketahui di balik itu, tapi sebetulnya manajemen Persib sudah tahu teman-teman. Jadi jangan dikira tidak tahu gitu ya. Setiap panpel Persib atau manajemen Persib mengeluarkan himbauan jangan datang, itu sebetulnya manajemen tuh sudah tahu bahwa ya ada sebagian kelompok supporter yang akan away ke sana, yang akan ini akan itu. Jadi ya mau tidak mau ya gimana, hanya himbauan, tidak bisa mencegah secara fisik gitu ya, karena itu melanggar ketidaknyamanan orang aja gitu. Jadi kalau ditahan jangan ke Solo loh, ke Solo saya mau liburan. Nah kita mau jawab apa gitu ya. Jadi bukan berarti ya mau melarang seseorang, tapi hanya menghimbau gitu untuk manajemen Persib. Jadi tidak bisa menyalahkan juga, dan kalau sudah kejadian ya seperti ini juga tidak bisa menyalahkan manajemen juga gitu ya. Jadi ya saling ngerti posisi saja sebetulnya. Nah ini juga sampai dengan subuh tadi saya update. Jadi untuk yang kerusuhan di luar stadion ini memang sampai dengan polisi turun tangan mengamankan ratusan sampai dengan ribuan Bobotoh, katanya diamankan dengan truk polisi, lalu dipulangkan, dikawal gitu ya sampai dengan pulang ke kotanya masing-masing, yaitu ke Bandung. Dan ini juga menjadi satu hal yang memang akan ditelusuri, akan dicatat dan akan dilaporkan ke PSSI dan ke PT LIB, katanya bagaimana cara dari supporter ini kok pada dapat tiket. Nah ini salah seorang Bobotoh justru mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa ya Pak, kemarin juga kan di Persebaya itu supporternya Persija pada datang, pada ya
nggak apa-apa, katanya nggak ada terjadi apa-apa dan lain sebagainya, itu bisa juga dapat tiket. Dan kami pun katanya memang ya sempat melakukan komunikasi dan memang tidak ada masalah, hanya saja mungkin ya sedang emosi supporter Sleman ya karena kalah gitu ya, jadi dilampiaskan kepada kami. Jadi ini juga masih mencari mencari pembenaran gitu, apakah memang away itu boleh atau tidak. Tapi ya itulah masing-masing lagi ya, balik lagi apakah memang kitanya sadar akan aturan atau tidak, sayang kepada klub Persib atau tidak, ya ini balik lagi. Takutnya ini yang ditakutkan jangka panjang adalah ketika supporter nantinya yang beneran, maksudnya ketika musim depan sudah dibuka boleh supporter away, ikut away, nah ini menjadi konflik yang berkepanjangan gitu, takutnya begitu teman-teman. Jadi ya banyak faktor yang harus difikirkan sebelum kita melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini dua faktor yang berbeda atau dua kejadian yang berbeda. Salah seorang bobotoh meninggal itu murni kecelakaan lalu lintas, dan satu lagi kerusuhan itu murni memang kerusuhan gitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang meninggal dunia. Jadi yang dari bobotoh banyak juga katanya yang mengalami luka-luka karena lemparan batu dan benda lainnya. Ini juga menjadi satu hal yang ya bagaimana sudah resiko lagi gitu ya. Itu mah mangga saja, karena kebanyakan juga masih di bawah umur gitu. Ada juga bahkan yang meninggal saja masih berusia 18 tahun teman-teman. Jadi masih perlu banyak diedukasi dan membutuhkan literasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk pentolan-pentolan komunitas di Persib ini banyak, saya yakin orangnya pintar-pintar, bisa menggerakkan gitu ya. Jadi ya digerakkan ke arah yang positif ya, mudah-mudahan lebih terjaring lagi sampai ke grassroots, sampai dengan anak-anak muda Gen Z sekarang gitu ya. Jadi biar lebih ngerti lagi cara ya mendukung tim kebanggaannya begitu mungkin teman-teman. Jadi mudah-mudahan lebih valid lagi info yang teman-teman terima. Jangan langsung menyalahkan si A, jangan langsung menyalahkan si B. Jadi kita cari tahu dulu sebetulnya apa kronologinya yang terjadi gitu ya. Dan ini juga saya ada info terakhir adalah ya korban ini memang kalau yang meninggal gitu ya itu memang pergi ya menggunakan salah satu kaos yang memang menjadi ada. Nah nanti teman-teman lihat di thumbnail saya aja gitu ya. Ini adalah foto terakhir yang mana foto-foto dari korban yang meninggal semalam gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.